al-aslu fil muamalat lil ibahah. Begitu kaidahnya. Pada dasarnya muamalat, transaksi, bisnis itu akadnya atau wujudnya itu boleh. Jadi dibuat unlimited oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan hadis, Pak ya. Itu kaidah yang disepakati oleh para ulama tiga mazhab ya, tapi diperdebatkan oleh ulama Hanafiyah. Pada dasarnya muamalat itu transaksi bisnis, akad-akadnya boleh dengan syarat tentunya sesuai dengan syariat. Di zaman dulu orang sering untuk mendapatkan satu barang melakukan barter. Maka dulu jual beli disebut ishtara yashtari, istiraan. Aktivitasnya disebut bai ini kemudian ada di situ sigat, kalimat untuk terima jawab ya, penyerahan dan diterima. Namun di zaman Rasulullah hanya ada sekitar 24 sampai 26 transaksi bisnis, dan itu ditulis di dalam kitab Bulughul Maram. Di zaman itu belum ada GoPay, belum ada OPPO, apalagi Shopee, apa namanya, Shopee Pay. Ini bukan lagi iklan, Pak, ini lagi membahas jawabannya. Apalagi namanya, dulu ada Ustadz Yusuf Mansur buat apa namanya, Paytrend. Waduh, kayaknya udah di depan musibah kayaknya ya. Kita doakan semoga baik-baik aja. Padahal itu kalau jadi itu kekuatan umat Islam. Cuma sayang ya, nggak ada orang mau umat Islam itu naik, nggak ada. Kesaran saya nanti kalau mau buat, jangan bawa-bawa istilah-istilah agama ya. Yang penting jujur, ridho, itu Islami. Jangan bawa simbol-simbol agama, sensitif. Agama itu suci. Dibawa ke duit, orang curiga. Di zaman Rasulullah tidak ada namanya kredit. Kredit itu transaksi baru. Belum ada namanya menyimpan duit di bank. Belum ada. Maka orang yang mengharamkan bank itu juga jadi masalah. Perdebatan panjang. Saya dimarahin kiai-kiai, Pak. Kamu nih anak baru gede, sok-sokan. Loh, saya bukan sok-sokan. Saya cuma nukil fatwa Darul Ifta. Itu ulama Mesir, Syekh Shaltut, Syekh Fulan, Syekh Muti'i mengharamkan bank. Kata kiai-kiai yang marahin saya. Itu kan sebelum tahun 71, Pak Kiai. Sebelum bank itu dikaji. Setelah dikaji, setelah tahun 71, kemudian keluarkan fatwa tahun sekian, dan puncaknya tahun 2003, baru ulama Mesir di Darul Ifta mengeluarkan fatwa yang sangat berani bahwa bank itu halal dan produk-produknya perlu diperhatikan. Jadi kita melihat produknya ini. Yang haram mungkin transaksi di suatu produk, atau misalnya tasarrufnya. Apa arti tasarrufnya? Ya ini dikelolanya kemana? Itu PR kita paling. Nah, ini kelebihan bank syariah. Bank syariah pasti diputer di hal yang halal. Tapi kan kejadian juga kemarin, ada bank syariah, bank syar'i, tapi kemudian membiayai pemodalan hal yang haram, babi. Saya lupa nama banknya, alhamdulillah lupa, Pak. Ya. Di zaman Rasul ada namanya riba. Riba itu kalau saya nuker emas, emasnya beda ukuran, beda nilai, baru disebut riba. Maka dulu standarnya nilai emas. Karena dulu emas itulah yang menjadi standar nilai satu alat tukar. Rupiah, dolar dulu berdasarkan emas. Sekarang dolar suka-suka mereka nyetak. Enggak. Jadi sekarang mata uang bukan berdasarkan emas. Artinya dia sudah jauh daripada praktek bisnis yang ada di zaman Rasul, praktek muamalat yang ada pada zaman Rasulullah. Jika terjadi namanya di dalam
bank itu apa namanya, pinjam, peminjaman. Kata pinjam di sini beda dengan kata pinjam di zaman Nabi. Di zaman Nabi saya nih minjem ke Kiai Abdurrahman, telat bayar, kata Kiai ini belum jadi Kiai misalnya, besok ente kalau nggak bayar 2 kali lipat, itu riba namanya. Itu yang disebut riba. Sekarang itu orang sebut minjem, tapi dia bukan minjem, Pak. Itu namanya pemodalan. Jadi memberi modal beda dengan pinjam. Ini hasil kajian daripada ulama di Darul Ifta Mesir. Saya cuma nyampein doang, biar jadi bahan juga kita. Karena fatwa itu tidak suci. Yang suci cuma Al-Quran dan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang sahih pun masih dikritik, apalagi cuma fatwa. Dan saya berkali-kali sampaikan, 2003 ulama Darul Ifta mengeluarkan kehalalannya, kita 2004 baru mengharamkannya. Ya. Nah, waktu itu belum muncul kayak e-commerce yang muncul kayak sekarang, belum ada seperti Dana, ya, belum ada GoPay dan segala macam. Ini sudah berbeda dengan yang ada dulu. Maka ulama kita ngambil satu aja, antarodin. Yang penting ridho. Yang penting ridho. Apakah setiap bunga itu berarti riba? Belum tentu. Riba. Nah, jadi hati-hati. Saya tidak pernah menghalalkan riba. Riba haram mutlak. Ya, riba haram mutlak. Itu syariat. Yang ada sekarang, pemodalan yang ada sekarang di bank atau e-commerce itu atau segala macamnya, itu dulu belum pernah ada di zaman Rasulullah. Selama dia ada kejujuran di dalamnya, ada transaksi yang jelas di dalamnya, dan sudah ada hukum yang menaunginya, sudah kita katakan halal, insya Allah, ya. Dan kita pulangkan nanti ke ahli-ahli hukum muamalat, ya. Saya berbicara ini dari sisi usulnya sebenarnya, usul fikihnya, ya. Barangkali itu. Dan ini akan beda terus, Pak. Akan beda terus. Insya Allah kita nikmati perbedaannya. Dan yang mengharamkan bank, haramkan duit. Karena duit produk bank. Mengharamkan bank tapi pakai duit, ngayal namanya, ya. Kalau haramkan bank, tabi'un kaidahnya. Tabi'un apa artinya? Kalau engkau halalkan pokoknya, haramkan juga turunannya. Bank haram, coba sepakati dulu, Pak. Bank haram, ayo. Sini duitnya sini. Kartunya sini. Buat saya aja. Gimana? Haram enggak? Kalau haram, maka semua produk bank haram. Salah satu produk bank apa? Duit. Dan yang paling ngaco orang ngomong, ayo kosongkan rekeningmu, tutup rekeningmu. Ini gawat tuh orang ngomong begitu, ya. Dia nggak tahu salah satu pilar ekonomi di negara itu bank. Bank kolab, kita krisis moneter lagi, Pak, nanti. Jadi bank yang kita bicarakan sekarang bukanlah riba yang dibicarakan ulama terdahulu. Nah, itu yang mau kita ini. Terserah, ya, mau kiai sepakat nggak ada masalah. Tar juga kiainya punya duit, punya kartu ATM. Kalau kiainya masih bilang haram, aneh minta ATM-nya. Ya. Kita banknya syariah. Ya, saya termasuk penyokong bank syariah, walaupun belum 100% syar'i. Dan saya di bank syariah 2, Pak. Sekarang BSI, satu lagi muamalat. Yang kita sebut aja. Kita ngambil. Cuma satu saya ngambil bank milik negara BUMN yang umum. Karena saya sokong. Itu pun ATM-nya nggak bisa lupa PIN-nya, Pak. Ala kulli hal, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, buka pikirannya.
Ya, jangan kemudian menyamakan istilah dulu dengan sekarang, itu beda jauh. Baik, ini panjang Pak, nanti kita bahas lebih kencang lagi ya.